فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Kita pelajari apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sore hari, malam hari ini kita akan membahas tentang masalah seputar puasa di bulan Ramadan. Ya, kita akan membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Dan insyaallah kurang dari sebulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Oleh karenanya perlu kita membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu para salafus saleh sebelum datang bulan Ramadan ada 3 hal yang mereka persiapkan. Yang pertama, sebelum datang bulan Ramadan mereka memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Dan karena kita tahu bulan Ramadan adalah syahrul Qur'an. Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Sesungguhnya pada bulan Ramadan lah Allah turunkan Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua, para salafus saleh ketika sebelum datang bulan Ramadan yang mereka mempersiapkan adalah mereka memperbanyak salat mereka. Mereka memperbanyak ibadah salat malam mereka. Karena di bulan Ramadan ada namanya qiyamul lail, ada namanya salat tarawih. Maka para salafus saleh mereka memperbanyak qiyam mereka dan memperbanyak puasa mereka. Makanya kita perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa min Sya'ban." Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa hampir 1 bulan penuh kecuali di bulan Sya'ban. Ini menunjukkan bahwasanya berpuasa dan melaksanakan salat malam di bulan sebelum bulan Ramadan ini perkara yang dipersiapkan oleh para salafus saleh, sehingga Nabi SAW beliau sangat banyak puasanya di bulan Sya'ban dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga yang dipersiapkan oleh para salafus saleh sebelum datang bulan Ramadan adalah mereka mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Kenapa mereka mempelajari, mengulang di majlis-majlis mereka, di tempat-tempat kajian mereka, mengulang tentang masalah hukum seputar puasa Ramadan? Karena hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan ini seringkali dilupakan oleh orang. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini disebut dengan ibadah mausimiyah, ibadah yang datang hanya setahun sekali. Berbeda dengan salat 5 waktu. Kalau salat Anda mungkin tidak lupa bacaannya. Ya, walaupun lupa, di luar pas sembahyang ingat. Kalau ditakuni apa doa iftitah? Nah, apalah. Kadang ada ingat, tapi pas sembahyang dia ingat. Maka salat itu jarang orang lupa. Pelaksanaannya, kaifiyahnya, ibadahnya, karena ini adalah ibadah rutinitas yang kita kerjakan sehari-hari. Berbeda dengan puasa. Puasa adalah ibadah yang datang setahun sekali, khususnya puasa Ramadan. Sehingga orang itu lupa tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Maka butuh dia untuk mengulang agar puasanya sempurna, agar dia beribadah puasa dengan ilmu, sehingga dia mendapatkan pahala yang begitu banyak ketika dia selesai dari bulan Ramadan. Oleh karenanya, majlis kita hari ini kita akan mengkhususkan ya hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa bulan Ramadan. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara puasa, puasa itu ada 2 macam. Ada yang pertama, puasa itu yang Allah wajibkan. Ada 3 jenis puasa yang Allah wajibkan kepada umat ini. Yang pertama adalah puasa Ramadan tentunya. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kata Allah, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah wajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Yang kedua adalah puasa nazar.
Puasa nadar adalah puasa yang Allah wajibkan bagi orang yang bernadar kemudian ingin berpuasa, maka wajib dia penuhi puasa nadarnya. Kemudian yang ketiga adalah puasa bayar kafarah. Kalau ada orang bersumpah atau bayar kafarah, maka salah satu kafarah itu adalah berpuasa tiga hari. Maka ini 3 jenis puasa yang Allah wajibkan. Di luar itu puasa tidak wajib. Di luar itu ada puasa itu yang sunnah, seperti yang kita ketahui Senin Kamis, ya, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa 10 awal di bulan Zulhijjah, puasa Asyura, puasa Daud, ya, puasa hari Arafah. Ini yang semuanya adalah puasa sunnah. Kemudian ada juga puasa itu yang sifatnya haram. Berpuasa tapi hukumnya haram ketika seorang itu berpuasa pada hari raya. Allah haramkan seseorang itu berpuasa pada hari raya, dan ini tidak boleh. Dan kadang ada juga berpuasa itu sifatnya makruh, yaitu seseorang berpuasa dengan cara wisal, tidak berbuka sampai di pagi hari, dan ini adalah hukumnya makruh. Dan ada juga berpuasa itu hukumnya mubah, yaitu seseorang berpuasa seperti di hari Ahad. Hari Ahad ada nggak perintah puasa? Tidak ada. Hari Selasa ada nggak perintah puasa? Berpuasa di hari Selasa? Tidak ada. Hari Rabu ada nggak perintah puasa? Tidak ada. Maka ini sifatnya mubah. Kalau ada orang berpuasa di hari Ahad, ada orang berpuasa di hari Selasa, ada orang berpuasa di hari Rabu, ini sifatnya mubah. Yang kalau dia dikatakan mubah, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya kalau dia kerjakan dia dapat pahala, tapi tidak ada perintah secara khusus menganjurkan puasa pada hari-hari tersebut. Dan inilah yang disebut dengan puasa tatawwu mutlak, puasa yang mutlak, ya, dan ini hukumnya mubah. Kemudian ketika kita berbicara puasa Ramadan, apa itu arti puasa? Para ulama rahimahullah ta'ala mengartikan puasa itu secara bahasa, mereka mengatakan al-imsak, menahan. Secara istilah adalah al-imsak minal muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Kata para ulama rahimahullah ta'ala, puasa itu adalah menahan dari, ya, hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka ini pengertian puasa. Dan tentunya puasa Ramadan itu, ya, dilaksanakan pada bulan Ramadan. Bagaimana cara mengetahui puasa Ramadan? Bagaimana kita tahu masuk bulan Ramadan? Maka para ulama sepakat bahwasanya mengetahui masuk bulan Ramadan salah satu dari 2 cara ini. Cara yang pertama adalah ru'yah, melihat bulan. Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30. Kata Nabi SAW, berpuasalah kalian dengan melihat bulan dan berbukalah kalian dengan melihat bulan. Jika terhalang oleh kalian, maka sempurnakanlah menjadi 30 hari. Maka dari hadis ini mengatakan mengetahui masuknya bulan Ramadan dengan melihat. Melihat itu ada 2 cara. Ada melihat dengan mata telanjang, maka itu sesuatu yang pernah dilakukan pada zaman Nabi. Dan yang kedua, ada orang melihat menggunakan bantuan alat seperti teropong dan semisalnya. Maka 2 cara ini boleh dengan cara melihat. Ada yang ketiga, dan ini tidak tepat, yaitu melihat melewat satelit. Dia melihat bulan lewat satelit. Dia terbangkan kamera ke atas, kemudian kamera tersebut mempotret munculnya bulan, ya. Maka cara yang ketiga ini tidak dianggap ru'yah. Kenapa? Karena yang melihat itu alat, bukan mata. Sedangkan Nabi SAW mengaitkan melihat itu dengan mata manusia. Yang kedua, ya, menentukan masuk dan, ya, terakhir bulan Ramadan adalah dengan cara istikmal. Istikmal itu menyempurnakan bilangan yang 29 menjadi 30. Kapan metode ini ditempuh? Ketika seseorang terhalang melihat bulan sehingga dia sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Dan ini disebut dengan istikmal. Dan para ulama rahimallahu ta'ala mengatakan seorang muslim kalau dia tidak bisa melihat bulan, maka sempurnakan. Ada kesalahan di tengah masyarakat kita,
Ada sebagian orang itu ragu-ragu, jangan-jangan hari ini sudah masuk bulan Ramadan, jangan-jangan kemarin sudah masuk bulan Ramadan. Akhirnya ada sebagian orang itu beristilah berpuasa berdahulu. Tujuannya apa? Untuk kehati-hatian. Dia takut jangan-jangan sudah masuk bulan Ramadan. Ya. Dia nganggap, wah, pemerintah ini tidak benar nih. Ya, ini pemerintah ini tidak benar. Selalu korupsi, masa Ramadan dikorupsi juga nanti sama dia. Misalnya demikian. Akhirnya dia apa? Berpuasa sehari 2 hari sebelum datang bulan Ramadan. Boleh tidak berpuasa demikian? Jawabannya tidak boleh. Itu hukumnya haram. Bukan dapat pahala, bahkan dia berdosa. Dan itu disebut dengan puasa yaumus syak. Puasa yaumus syak. Disebutkan dalam hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, man shama yauma syakkin faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari syak, di hari ragu-ragu, sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Telah bermaksiat kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Seorang kalau dia tidak melihat bulan, dia sempurnakan, selesai. Gak perlu dia ragu-ragu berpuasa untuk jaga. Kecuali orang tersebut memiliki kebiasaan sebelumnya. Dia punya kebiasaan puasa Senin Kamis, kebetulan di tanggal 30 Sya'ban itu hari Senin misalnya, dan di kebiasaan dia puasa hari Selasa, tidak ada masalah kalau dia berpuasa di hari Senin tersebut, karena itu adalah kebiasaannya. Kemudian bulan itu Bapak Ibu 29 atau 30. Kata Nabi, asy-syahru hakadha wa hakadha. Puasa itu 29 atau 30. Maka seseorang kalau dia berpuasa kurang dari 29 hari, berarti dia harus tambah satu hari. Mungkin gak sih orang berpuasa 28 hari? Mungkin saja. Gimana Ustaz? Misalnya Anda pergi misalnya berangkat umrah, kebetulan di Indonesia ini telat lihatnya, di Arab Saudi lebih dahulu. Kemudian Anda berangkat pertengahan Ramadan, yang mana di Saudi sudah tanggal 16 Ramadan, Anda tanggal 15 Anda berangkat umrah. Kemudian Anda umrah sampai lebaran di sana. Ternyata di Arab 29 Ramadan saja. Ramadan cuma 29 hari. Berarti Anda cuma 28 hari. Kemudian besoknya orang berhari raya. Apakah Anda berpuasa? Jawabannya tidak boleh Anda berpuasa. Karena itu adalah hari raya. Terus gimana Ustaz? Maka Anda ikut berhari raya bersama mereka. Kemudian ketika hari besoknya atau besok-besoknya lagi, baru Anda qadha satu hari tersebut. Ustaz, kalau seandainya pemerintah salah dalam menetapkan, bahwasanya menyempurnakan bilangan Sya'ban 30, ternyata qadarullah Ramadannya sudah masuk sebelumnya misalnya. Tahunya kapan? Pas di akhir, di tanggal 28 Ramadan kelihatan bulan. Berarti puasanya 28 hari. Apa yang harus dilakukan di satu negara? Kalau terjadi kesalahan, mereka harus qadha. Qadhanya kapan? Setelah hari raya. Dan itu pernah terjadi di Saudi Arabia. Semuanya satu negara puasanya 28 hari. Maka Syekh bin Baz rahimallahu taala berfatwa bahwasanya kata beliau wajib semuanya mengqadha satu hari. Dan itu pernah terjadi dahulu, ya. Dan itu bisa terjadi di suatu negara. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita paham ini, maka muncul di sini tentang masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Dan puasa tadi kita katakan puasa itu menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka kata para ulama rahimallahu taala, menahan dari terbit fajar. Kadang seorang muslim, khususnya kita di masyarakat Indonesia, kadang waktu subuh di suatu tempat itu kadang adanya beda-beda, ya. Dan juga waktu berbuka adanya beda-beda. Kadang di kampung ada 3 masjid atau 3 musalla. Kadang di setiap musalla itu tidak adzan dalam bersamaan. Kadang ini lebih duluan 2 menit, ini agak telat 3 menit, dan seterusnya. Dan tentunya ini menjadi masalah ketika Anda berpuasa, khususnya dalam bersahur dan dalam berbuka, yang mana diumpati. Adzan yang mana diumpati.
Azan di Masjid Al-Um di sini atau azan di mana? Sehingga sebagian ikhwah itu punya manhaj yang macam-macam dalam masalah ini. Ada sebagian beranggapan pokoknya kalau masalah bersahur aku ikut yang paling lambat. Kalau masalah yang berbuka ikut yang paling cepat. Ada manhajnya seperti ini, ya. Macam-macam, ya, sehingga orang bingung kenapa? Karena azannya berbeda-beda. Terus seperti apa sih Islam? Maka di dalam Islam itu sudah diatur sedemikian rupa. Di dalam Islam, dalam mengetahui waktu sholat itu ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama lebih kuat. Tingkatan kedua setelahnya. Tingkatan ketiga, ya, tingkatan kedua lebih kuat daripada tingkatan ketiga. Tingkatan ketiga lebih kuat daripada tingkatan keempat. Tingkatan yang paling kuat dalam menentukan waktu adalah dengan melihat. Ini tingkatan yang pertama. Karena waktu sholat itu berkaitan dengan matahari. Maka seseorang kalau melihat, dia bisa melihat terbit fajar, ya, bisa melihat, punya ilmu tentang masalah itu, walaupun di masjid belum azan, nggak pengaruh. Dia bersahur sesuai dengan pengetahuan dia. Misalnya terbenam matahari, dia sudah lihat terbenam matahari, walaupun masjid belum azan, untuk berbuka dia. Kenapa? Karena dia melihat matahari sudah terbenam. Ini tingkatan yang paling kuat. Ini tingkatan yang paling kuat. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan ada orang yang melihat bulan mengasih tahu kita, atau melihat matahari mengasih tahu kita. Saya punya teman, dia telepon saya, Ustadz, antum sudah berbukakah? Belum nih, kededa azan. Ustadz, tadi saya lihat matahari sudah terbenam, berbuka Ustadz. Dia ngasih tahu saya, dia orang yang terpercaya. Ini tingkatan yang paling kuat, ya. Ini tingkatan yang paling kuat. Yang kedua, adanya memberitahu karena dia melihat bulan. Yang ketiga adalah hisab yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini yang ditentukan oleh DEPAK, ya, Departemen Agama, tentang edaran waktu-waktu salat. Kita insya Allah semuanya tahu, ya, bahkan di internet pun kita bisa cari di Al-Um Tabalong ini kapan waktu subuh, kapan waktu maghrib. Sudah ada edaran dari pemerintah, aplikasi-aplikasi tersebut. Tentu aplikasi yang kita inginkan adalah aplikasi yang akurat, yang tentunya yang paling akurat itu dari pemerintah, pemerintah. Dan muadzin itu rata-rata muadzin itu melihat dari aplikasi. Ini tingkatan yang ketiga. Jadi kalau Anda lihat misalnya di aplikasi Anda sesuai edaran pemerintah, azan jam 6:30 misalnya maghrib, maka Anda berbuka walaupun muadzin belum azan, ya. Subuh misalnya jam 5 pas, maka kalau ada muadzin azan jam 4:55, maka Anda tetap bersahur. Kenapa? Karena masih belum masuk waktunya. Kenapa? Karena pemerintah mengatakan jam 5 walaupun muadzin sudah azan, tetap Anda bersahur. Kenapa? Karena ini tingkatan yang paling kuat. Yang keempat, tingkatan waktu itu adalah pemberitahuan waktu sholat dari muadzin. Jadi muadzin itu pemberitahu waktu yang paling lemah. Muadzin itu pemberitahu waktu yang paling lemah. Kenapa Ustaz muadzin itu pemberitahu waktu yang paling lemah? Karena muadzin itu tidak ada yang observasi. Ada nggak muadzin di sini kalau ada adzan keluar dulu di atas atap melihat terbenam matahari? Tidak ada. Ketika subuh dia lihat dulu dari rumahnya. Yang ada adalah muadzin itu lihat jadwal, ya tidak? Lihat jadwal yang ada di masjid, aplikasi. Berarti dia pemberitahu aplikasi kepada Anda. Dia pemberitahu aplikasi kepada Anda. Makanya dia dijadikan tingkatan yang paling rendah. Dan ya, kalau bertentangan antara muadzin dengan aplikasi yang ada pada Anda, jangan pakai patokan muadzin. Kenapa? Karena muadzin itu kadang macam-macam. Kadang dia terlambat datang subuh, adzan sahurnya lambat, adzan subuhnya lambat. Ya, kalau lagi nyaman lawan bininya, lambat dia datang masjid. Kalau lagi bermasalah lawan bininya, cepat ya adzannya, biar merasakan apa yang dia rasakan. Ya. Berbuka pun juga demikian. Kadang muadzin itu berbuka on time dia. Kadang muadzin itu berbukanya adzannya tidak sesuai. Ya, kenapa? Kadang dikasih hidangan enak misalnya nasi samin, ya,
sate, ayam bakar, makan dia. Oh nyaman nih sepiring, tambah lagi 2 piring. Yang menunggu kelaparan, dia kenyang duluan. Maka muadzin itu adalah pemberitahu waktu yang paling lemah. Pemberitahu waktu yang paling lemah. Maka Anda jangan takut lagi kalau bersahur. Ini sudah azan. Di jam kita ini belum, Ustaz. Makan Anda. Kalau sahur, tetap Anda makan. Kenapa? Karena dia azannya salah. Ketika berbuka belum azan, jangan takut Anda untuk tidak makan. Kalau sudah masuk waktu berbuka, masuk waktu salat, walaupun muadzinnya belum azan, Anda makan, nggak usah peduli. Kenapa? Karena dia pemberi tahu waktu yang paling lemah. Anda punya, saya rata-rata semuanya punya tahu waktu salat. Ya, yang penting jam Anda benar, jangan dimajuakan. Karena sebagian ikhwan itu kadang dimajukan jamnya 5 menit, ya 7 menit. Ya. Yang penting jam Anda benar. Ya. Taib. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Jadi kita sudah bisa. Jadi kalau ada di masjid, di musola, azan sini-sini, Anda nggak usah bingung lagi. Lihat apa patokannya aplikasi. Ya. Kalau sesuai, ya udah. Kalau itu waktu azan subuh berarti berhenti makan. Kalau itu waktu berbuka berarti kita berbuka. Kemudian pengertian puasa menahan dari yang membatalkan puasa dari terbit fajar. Timbul pertanyaan, apa yang membatalkan puasa? Disebutkan oleh para ulama rahimallahu taala, membatalkan puasa itu banyak. Ada yang menyebutkan membatalkan puasa itu lebih dari 10. Ada yang mengatakan pembatal puasa itu kurang dari itu. Pada kesempatan ini saya sebutkan 5 saja, yang mana insya Allah semua pembatal puasa itu kembali kepada 5 hal ini. Dan paling penting dalam masalah puasa itu mengetahui pembatal puasa. Apa itu pembatal puasa? Yang pertama, yang membatalkan puasa, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah makan dan minum. Makan dan minum ada pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama rahimallahu taala. Ya. Allah mengatakan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmu siyama ilal lail. Kata Allah Subhanahu wa taala, makan dan minumlah kalian sampai kalian bisa membedakan benang putih dan benang hitam. Kemudian kata Allah, sempurnakanlah puasa itu sampai terbenam matahari. Maka ayat ini menunjukkan setelah masuk terbit fajar tidak boleh lagi makan dan minum. Oleh karena itu para ulama mengatakan makan dan minum itu salah satu pembatal puasa. Yang terpenting dari makan dan minum itu adalah kita memahami makan dan minum menurut bahasa Arab, bukan menurut orang Indonesia. Karena Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Maka kita harus memahami makan dan minum itu menurut orang Arab itu apa makna makan dan minum. Kalau orang Indonesia macam-macam, tidak dikatakan makan kecuali makan nasi. Ya. Maka di dalam bahasa Arab makan dan minum itu dia mencakup salah satu dari 2 hal ini. Pertama, sesuatu itu dikatakan makan bisa dilihat dari sifatnya. Lihat dari sifatnya. Maka kata para ulama, sifat makan dan minum itu harus terpenuhi 3 unsur. Pertama, dimasukkan dari mulut atau hidung. Dimasukkan dari hidung atau mulut. Yang kedua, ada zatnya, bisa disentuh, ada zatnya. Yang dimasukkan tersebut ada zatnya, bendanya. Dan yang ketiga, sampai ke lambung. Sampai ke lambung. Ini sifat makan dalam bahasa Arab. Apa? Terpenuhi 3 hal. Dimasukkan dari hidung dan mulut, ada zatnya, bendanya yang bisa kita rasakan, dan yang ketiga sampai ke lambung. Kalau Anda paham satu sifat ini saja, ada 1000 masalah pembatal puasa bisa Anda selesaikan dengan pemahaman ini. Saya kasih contoh. Kalau ada orang misalnya dia sakit mata, kemudian ditetesi obat mata di matanya, batal nggak puasanya dia? Tidak batal.
Kenapa tidak batal? Karena itu bukan makan dan minum. Kalau ada orang sakit telinga, dia tetesi obat telinga, batal nggak puasanya? Tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena itu bukan makan dan minum. Kalau ada orang susah bernapas, kemudian dia pakai oksigen di bulan Ramadan, batal nggak puasanya? Tidak batal. Kenapa? Karena itu bukan makan dan minum. Karena tidak sampai kepada lambungnya. Kalau ada ibu-ibu mencicipi makanan, dia rasa, kemudian dia muntahkan, batal nggak puasanya? Jawabannya tidak. Karena bukan makan dan minum. Ini kalau kita tahu paham ini saja, ribuan masalah itu bisa diselesaikan. Karena kalau paham maksud makan dan minum menurut bahasa Arab. Baik. Kalau saya nanya kepada Anda, ngisap rokok itu batal ada puasanya? Kalau ada orang berokok di bulan Ramadan, batal ada puasanya? Mungkin ada yang bertanya, rokok ya Pak Ustaz, batal gak ada? Bagi ahli rokok, kadanya. Baik. Rokok itu batal gak sih kalau orang ngisap rokok di bulan Ramadan? Jawabannya batal. Kenapa? Karena rokok itu ada zatnya. Sampai ke lambung seseorang. Dimasukkan dari mana? Dari hidung dan mulut. Baik. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bukankah dari mata ini bisa sampai juga ke tenggorokan kita? Jawabannya betul. Kadang kalau Anda masukkan obat tetes mata, kadang ada terasa pahit di sini. Kadang ada terasa pahit di sini. Sedikit. Karena para ulama itu sesuatu yang dimaklumi dalam syariat. Kenapa? Karena dia ada di situ cuma sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Beda kalau datang dari hidung dan mulut. Sehingga sesuatu yang sangat sedikit ini kata para ulama dimaafkan. Dan itu akan habis tidak sampai ke lambung seseorang. Itu akan habis tidak akan sampai kepada lambung seseorang. Makanya itu sesuatu yang dimaafkan dalam Islam. Maka ini dikatakan makan dalam bahasa Arab. Dilihat dari sifatnya. Harus terpenuhi 3 unsur. Kemudian yang kedua, dikatakan makan dalam bahasa Arab dilihat dari tujuannya. Makan dalam bahasa Arab itu dilihat dari tujuannya. Anda makan dan minum itu untuk apa? Kalau Anda makan, minum itu untuk apa biasanya? Apa yang didapatkan dari makan dan minum itu? Ya, kenyang. Apa kenyang itu menjadikan apa? Tenaga. Tujuan makan dan minum itu adalah menghasilkan tenaga. Makanya orang kalau lemas ya, datang ke dokter, dok saya lemas gini. Sekalinya kada makan. Obatnya cuma makan saja sebetulnya. Tapi makan itu tujuannya adalah menghasilkan tenaga. Dari sini kata para ulama, segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh kita walaupun bukan dari hidung dan mulut tapi menghasilkan tenaga, maka itu dikatakan makan dan minum. Itu maka dikatakan makan dan minum. Kalau ada orang sakit misalnya diinfus di bulan Ramadan, diinfus di tangannya, batal nggak puasanya? Batal. Kenapa? Karena infus itu tenaga. Kalau ada orang misalnya di bulan Ramadan disuntikkan vitamin, batal tidak puasanya? Batal. Karena vitamin itu memberikan tenaga pada seseorang. Baik. Kalau ada orang sakit di bulan Ramadan, kemudian dia qadarullah yang mengalami cuci darah, dia cuci darah, ganti darah, batal nggak Ustaz orang cuci darah tersebut ganti darah? Maka jawabannya batal. Kenapa? Karena ganti darah itu menjadikan dia bertenaga kembali, maka itu membatalkan puasa. Taib. Kalau kita punya anak misalnya, kalau Anda sakit panas, makan obat kada boleh ya, makan obat langsung, akhirnya Anda memakan penurun panas yang dimasukkan dari pantat, kayak seperti roket bentuknya, tahu penurun panas yang dimasukkan dari pantat ya, ada penurun panas yang dimasukkan dari pantat ya, maka dimasukkan dari dubur Anda, turun panas Anda, batal nggak puasa Anda? Saya nanya sama antum, batal apa tidak? Ini bisa kejadian, Anda bisa jadi bulan Ramadan kepanas ya menggigil, kemudian masukkan obat dari pantat, kemudian turun panas Anda, batal nggak? Batal. Kenapa batal? Kenapa enggak? Baik. Penurun panas itu tidak memberikan tenaga dia tidak memberikan tenaga.
tenaga, maka dia tidak membatalkan puasa seseorang. Dia tidak membatalkan puasa seseorang. Taib. Kalau Anda disuntik vaksin, suntik vaksin di bulan Ramadan, batal nggak puasa Anda? Malah justru lebih lemas ya. Ya, suntik vaksin bukan kuat. Jarang orang disuntik vaksin bisa loncat-loncat, jarang. Jarang, biasanya apa? Lemas. Maka suntik vaksin itu bukan tenaga. Maka itu tidak membatalkan puasa Anda. Maka subhanallah, orang kalau paham makan dan minum dalam bahasa Arab, ada 1000 masalah dalam pembatal puasa, cuma paham maksud dari makan dan minum ini saja. Sehingga Anda nggak perlu lagi tanya-tanya Ustadz. Kenapa? Sudah paham maksud dari makan dan minum. Kalau ada orang ngupil di bulan Ramadan, batal nggak puasanya? Nggak batal. Ya, tidak batal. Ya, kenapa? Ya, karena itu bukan makan dan minum. Taib. Kalau ada orang menelan ludahnya di bulan Ramadan, batal nggak puasanya? Karena ada sebagian ikhwah itu dia kumpulkan ludahnya, ditelan sama dia. Batal nggak puasanya dia orang seperti itu di bulan Ramadan? Tidak. Kenapa tidak? Saya menanya, kenapa tidak? Karena dia tidak memasukkan sesuatu di dalam mulutnya. Maka subhanallah Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, ya kadang kita mengetahui inti saja dari sebuah permasalahan, maka ada rentetan 1000 masalah seperti itu bisa diselesaikan. Ini pertama, pembatal puasa yang pertama, makan dan minum. Kemudian pembatal puasa yang kedua adalah disebutkan oleh para ulama rahimallahu taala adalah jima. Jima itu adalah berhubungan intim suami istri. Maka ini adalah pembatal puasa yang paling besar hukumannya. Pertama, dosa besar, orang melakukan jima di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, ada hukuman tersendiri. Apa hukumannya? Pernah ada seseorang datang kepada Nabi SAW. Orang ini datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, halaktu." Kata orang ini, "Wahai Rasulullah, aku telah binasa." Kemudian kata Nabi, "Wa ma ahlakaka?" Apa yang membinasakan kamu? Kata Rasulullah SAW. Kemudian orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, waqa'tu ala imraati." Wahai Rasulullah, aku menggauli istriku di bulan Ramadan. Kemudian kata Nabi SAW, "Hal tastati an tu'tik raqabatan?" Apakah engkau bisa, kata Nabi, membebaskan budak? Orang ini mengatakan, tidak bisa wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi, "Fa tastati an tasuma syahraini mutatabi'ain?" Apakah engkau bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut? Kata orang, nggak bisa, sehari ini aja batal wahai Rasulullah, apalagi 2 bulan berturut-turut. Kemudian kata Nabi SAW, "Fa tastati an tut'ima sittina miskina?" Apakah engkau mampu memberikan makan 60 orang fakir miskin? Orang ini mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Kemudian Nabi diam sejenak. Kemudian datang seorang sahabat membawakan sekarung kurma. Kemudian kata Nabi, "Aina sa'il?" Di mana yang bertanya tadi? "Saya wahai Rasulullah." Kata Nabi, "Bagikan kurma ini kepada fuqara, kepada orang fakir-fakir di kota Madinah." Wahai Rasulullah, tidak ada di kota Madinah ini yang lebih fakir daripada saya. Masa saya bersedekah kepada mereka? Saya yang paling berhak disedekahi daripada mereka. Kemudian kata Nabi SAW, "At'im ahlaka." Makankan ini untuk keluargamu. Dari sini para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan berhubungan intim itu membatalkan puasa di bulan Ramadan. Maka kita harus paham dulu apa itu berhubungan intim itu. Berhubungan intim itu adalah memasukkan zakar seorang laki-laki kepada farj, ya, kepada kemaluan wanita. Maka itu disebut dengan hubungan intim. Kalau seandainya ada seseorang dia main di luar, di atas bajunya, maka itu tidak hubungan intim. Ada kain yang membatasinya, maka itu bukan hubungan intim. Apakah dia bisa membatalkan puasa? Nanti kita bahas. Tapi itu tidak dikatakan jima. Itu kita paham jima. Kemudian jima ini, kata para ulama rahimallahu ta'ala, selama orang itu tujuannya jima, walaupun ada hal-hal yang membolehkan dia untuk berjima, tapi tujuannya asalnya jima, maka dia tetap dihukumi bayar kafarah. Contoh misalnya, ada suami istri mengatakan, kata suaminya, "Aku ini sudah tidak tahan lagi, saya ini hampir meledak sudah. Tapi kalau kita lakukan di siang hari di bulan Ramadan, batal puasa kita, dosa besar, dan bayar
kafarah. Kafarahnya memberi makan 60 istri, 60 yang suami, jadi 120 orang. Plus dia mengkodok satu hari. Kerja suami, uang nggak ada ini. Tapi ini gimana? Akhirnya kata suami, saya punya ide. Dari Tabalong ini kita safar ke Martapura, musafir. Musafir boleh berbuka. Maka ketika kita berbuka, kita boleh berhubungan intim. Ongkos dari sini ke Martapura murah saja. Kata memang memberi makan 120 orang. Ada orang berpikir seperti itu. Orang ini dihukumi, dia berpuasanya, jelas puasanya batal. Apakah dia bayar kafarah? Apakah boleh dia berbuka seperti itu? Jawabannya tidak boleh. Ini namanya safar maksiat. Ini namanya safar maksiat. Dan ini dihukumi dia apa? Tetap dia disuruh bayar. Dia tetap disuruh bayar. Dan disuruh dia wajib mengqadha. Baik, Ustaz, itu kalau berzina dengan istri itu batal puasa. Kalau orang berzina gimana? Apa lagi? Orang berzina lebih lagi, ya. Dosanya lebih besar, ya. Dan dia juga harus bayar kafarah. Dia harus bayar kafarah. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pembatal puasa yang ketiga adalah mengeluarkan syahwat. Yang dimasukkan syahwat di sini adalah madhi dan mani. Madhi dan mani. Siapa saja yang mengeluarkan madhi dan mani dengan sengaja, puasanya batal. Siapa saja mengeluarkan madhi dan mani dengan sengaja, puasanya batal. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Seorang berpuasa itu kata Allah meninggalkan makanannya, minumannya, syahwatnya min ajli, karena aku. Maka orang yang tidak meninggalkan syahwatnya berarti dia tidak berpuasa. Maka kata para ulama, siapa saja mengeluarkan mani dan madhi di bulan Ramadan, maka batal puasanya. Kapan seseorang itu dikatakan mengeluarkan madhi dan mani dengan sengaja? Kata para ulama, salah satu dari dua hal ini. Pertama, dia mengeluarkannya dengan alat, entah itu dengan tangan, entah itu dengan alat, ya, maka itu batal puasanya. Yang kedua adalah kata para ulama, sering melihat, dia lihat Instagram, lihat YouTube, lihat wanita-wanita yang mungkin tidak memakai jilbab, terangsang dia keluar madhi, keluar mani, atau dia video call dengan istrinya, ya, dia lihat istrinya kemudian terangsang dia keluar madhi dan mani di bulan Ramadan, batal puasanya, batal. Taib, Ustadz, bagaimana kalau seandainya orang tersebut dia tidak melihat tapi menghayal? Karena si Din ini Abu Khayal, ketujuh bahayal, suka menghayal, dia menghayal, ya, kemudian keluar madhi, menghayal keluar mani. Apakah batal puasanya? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Orang menghayal tidak batal puasanya, sedangkan melihat itu batal puasanya. Melihat dan mendengar itu batal puasanya. Adzan dulu, oke, kita jawab nanti.
Baik, kita lanjutkan lagi ya. Kenapa orang mendengar dan melihat sesuatu yang yang haram atau sesuatu yang mubah, kemudian keluar madi batal puasanya, sedangkan yang berpikir sesuatu keluar madi dan mani tidak batal? Apa yang membedakan? Melihat dan mendengar itu sesuatu yang bisa Anda kontrol pada diri Anda. Anda bisa menundukkan pandangan Anda. Anda bisa untuk menjaga pendengaran Anda. Karena itu sesuatu yang bisa Anda kontrol dalam kehidupan Anda. Adapun pikiran, tidak ada yang bisa mengontrolnya. Pikiran, tidak ada manusia yang bisa mengontrol pikirannya. Kadang Anda ingin mengalihkan, nggak bisa, datang terus dia kepada Anda. Sehingga kata para ulama, karena pikiran itu tidak bisa dikontrol, kalau ada orang menghayal sesuatu kemudian keluar madi dan mani, maka itu tidak batal puasanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudian, di antara pembatal puasa yang keempat adalah berhijamah. Hijamah itu artinya berbekam. Artinya berbekam. Nabi SAW pernah bersabda, "Aftaral hajim wal mahjum." Kata Nabi SAW, telah berbuka orang yang menghijamah dan minta dihijamah, orang yang membekam dan minta dibekam. Kedua-duanya berbuka. Kenapa kedua-duanya ini berbuka? Karena disebutkan oleh para ulama sebabnya, wallahu a'lam, sebagian ahli ilmu berusaha mencari sebab. Karena para ulama, sebagian orang mengatakan karena yang dibekam ini, ya, dia dibekam ini lemah badannya. Karena orang kalau diambil darahnya biasanya agak lemas dan semisalnya. Dan ini kata para ulama sebab kenapa dia batalnya. Yang kedua, yang mengambil itu kenapa yang mengambil, yang membekam itu juga batal? Karena zaman dulu Bapak Ibu, orang membekam itu dengan tanduk. Ya, dengan tanduk. Dan kemungkinan besar ketika diisap itu ada yang masuk ke dalam. Sehingga sebagian ahli ilmu membatalkan. Sebagian para ulama mengatakan tidak ada illah, tidak ada sebab, murni itu batal. Baik itu sebabnya atau tidak ada sebab, itu murni batal. Ada sebagian orang bertanya, "Ustaz, bukankah Nabi dulu pernah berbekam?" Nabi pernah berbekam dalam kondisi berpuasa. Maka kata mereka, ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sha'im. Nabi pernah berbekam dalam kondisi berpuasa. Kenapa dalam hadis ini batal, di sini Nabi pernah berbekam? Ada sebagian orang mengatakan berbekam itu hukumnya dihapus sudah. Yang mengatakan batal hukumnya dihapus. Kenapa? Karena Nabi pernah berbekam. Jawabannya tidak tepat. Orang yang mengatakan bahwasanya hukum berbekam itu batal, itu sudah dihapus dengan praktek Nabi berbekam di waktu puasa. Ini tidak tepat. Kenapa? Karena kita tahu ini bisa menghapus hukum yang sebelumnya kalau kita tahu tarikh, tanggal. Maksudnya mana yang lebih dulu yang diucapkan oleh Nabi? Yang ini apa yang ini? Sedangkan kita tidak tahu. Tidak tahu. Yang kedua, Nabi pernah berbekam itu banyak pentakwilannya. Dikatakan Nabi berbekam itu dalam kondisi berpuasa, Nabi puasanya puasa sunnah. Dan kata para ulama, puasa sunnah beda dengan puasa wajib. Yang ketiga, kata para ulama, Nabi berbekam itu dalam kondisi puasa pada saat itu belum berangkat haji. Dan itu safar, dan safar itu boleh berbuka puasa. Safar itu boleh berbuka puasa. Oleh karena itu, pendapat yang mengatakan berbekam itu membatalkan puasa ini lebih hati-hati. Ustadz, profesi saya berbekam, pendapat pian ini mematikan mata pencarian ulun misalnya. Maka kalau Anda mau berbekam, maka berbekamlah di malam hari. Berbekamlah di malam hari, dan itu lebih utama ketimbang seseorang dia terjun pada hal yang diperselisihkan oleh para ulama rahimallahu taala. Dari sini para ulama mengkiaskan pada pembatal puasa yang lain. Apa itu? Orang yang donor darah batal nggak puasanya? Jawabannya batal. Kenapa orang donor darah itu batal? Maka dia sama seperti berbekam. Maka tidak ada bedanya. Kenapa berbekam itu membatalkan? Kata para ulama, apa itu bekam itu? Apa maksud bekam? Maka para ulama menafsirkan bekam itu adalah sesuatu yang diambil dari tubuh kita, darah dengan jumlah yang besar. Itu arti bekam. Diambil dari tubuh kita darah dengan jumlah yang besar. Siapa saja darahnya diambil dengan jumlah yang besar, maka batal puasanya, termasuk donor darah. Tapi Ustadz, bagaimana kalau seandainya saya mengambil darah untuk tes diabetes, tes kolesterol,
tes asam urat misalnya, batal nggak puasa saya ambil darah tersebut? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena itu bukan berbekam dan darah yang diambil cuma sedikit, maka itu tidak membatalkan puasa seseorang. Kemudian yang kelima, di antara pembatal puasa adalah niat untuk berbuka. Niat untuk berbuka. Apa maksudnya niat berbuka? Maksudnya adalah seseorang dia puasa, kemudian tiba-tiba dia hendak berbuka. Maka kata para ulama, ibadah itu tidak boleh dibatalkan. Ketika seseorang membatalkan ibadah, khususnya dalam masalah puasa, maka puasanya menjadi batal. Kapan niat berbuka ini batal? Kapan niat berbuka itu menjadi pembatal puasa? Ada syaratnya. Syaratnya adalah adanya sebab-sebab membolehkan dia berbuka. Jadi sekedar niat berbuka puasa itu tidak batal sampai ada sebab-sebab yang membolehkan dia berbuka puasa. Contoh, dari sini saya dari Tanjung pengen safar ke Surabaya, naik pesawat. Saya pergi ke Martapura, ke Bajabaru, Landasan Ulin, ya. Saya sudah berniat nih dari rumah nih. Pokoknya nanti sampai bandara hendak makan soto Banjar. Sudah niat dari rumah sini. Tapi saya belum minum. Saya belum minum. Pokoknya sampai di bandara saya mau batalkan puasa, makan soto Banjar, minum Coca-Cola misalnya. Pas sampai di bandara tutup tokonya berataan. Warungnya tutup, Indomaret tutup, karena dia berjualan. Kata saya, udah dah, puasa aja dah, saya lanjutkan. Maka kita katakan tidak, Anda sudah berbuka. Kenapa? Anda sudah niat berbuka dan ada sebab yang membolehkan Anda berbuka. Apa itu? Safar. Contoh yang lain. Saya niat berbuka. Kebetulan ya, saya ini kebetulan sang suami ini mantan preman dan taubat. Istrinya mendakwahi dia, akhirnya dia taubat. Dulu jarang puasa, ini sudah berpuasa. Kebetulan istrinya lagi keluar, tidak ada di rumah. Kemudian datang setan menggoda. Nah, bini ikam ke dada sudah, di kulkas tuh nyaman banget es sirup dan misalnya. Akhirnya terfitnah dia. Akhirnya dia sudah dah istri ke dada minum 1 cangkir 2 cangkir kata papa, insyaallah Allah Maha Pengampun misalnya. Akhirnya dia buka kulkas tersebut, ternyata sirupnya disembunyikan bininya. Bininya tahu nih ya, lakinya ini sudah macam-macam disembunyikan ke dada. Akhirnya jadinya sudah dah, saya lanjutkan aja puasa nih, tanggung. Taib. Orang ini batal apa tidak? Tidak batal. Kenapa tidak batal Ustaz? Karena tidak ada sebab yang membolehkan dia berbuka. Walaupun tadi dia niat berbuka. Beda dengan yang pertama tadi. Pertama tadi apa? Dia safar. Ada sebab yang membolehkan dia berbuka. Maka dia berbuka. Walaupun dia tidak minum. Yang kedua ini, dia tidak ada sebab yang membolehkan dia berbuka. Dia bukan musafir, dia bukan sakit, ya. Tetapi dia tidak ada hak yang bisa untuk dia makan dan minum. Maka kita katakan dia tidak berbuka. Kenapa para ulama mengasih syarat ini, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, agar orang itu terhindar dari was-was. Karena banyak orang itu berpuasa terkena penyakit was-was. Apalagi bisikan setan, ya. Jadi setan ikam hendak berbuka, akhirnya terbesit dia. Wah, jangan-jangan batal nih puasa saya. Maka para ulama mengasih kaidah ini agar orang itu terhindar dari penyakit was-was. Selama tidak ada penyebab yang membolehkan Anda berbuka, niat berbuka bukan menjadikan puasa Anda batal. Maka ini 5 pembatal puasa yang paling besar di dalam masalah puasa. Kalau Anda paham, maka insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dan ini hanya mukaddimah sebetulnya. Masih banyak lagi ini ya, masih banyak. Ini gimana lanjut sampai jam 10 lanjut. Baik. Sampai jam berapa? Apa? Tanya jawab langsung. Oh, baik. Masya Allah. Oke. Baik, mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain kita sempurnakan ya. Tapi intinya ini ya, pembatal puasa 5 hal tersebut. Sebetulnya banyak ya, ada hal-hal yang uzur-uzur orang yang diperbolehkan berbuka, ya, kemudian kondisi orang yang diperbolehkan berbuka, syarat sahnya puasa. Mudah-mudahan nanti
ditanya jawab atau di kesempatan lain kita bisa menyempurnakan pembahasan ini. Taib. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini yang masalah pembatal orang yang safar boleh berbuka tadi, kemudian diberi kelonggaran untuk boleh berbuka gitu, maksudnya itu ya. Apakah orang yang safar itu tapi dia tetap mempertahankan puasanya itu apakah termasuk perbuatan zalim? Karena kan diperbolehkan untuk berbuka nih, tapi dia tetap mempertahankan puasanya. Kemudian safar yang dimaksud itu berapa jaraknya, Ustaz? Kemudian satu lagi terkait yang membatalkan puasa tadi, jima, apakah sama hukumnya dengan orang yang alasan safar ke Martapura tadi? Kan boleh berbuka tuh, kemudian melakukan hubungan badan terhadap istrinya. Apakah sama dengan kita, kan niat itu kan dalam hati, Tat. Kita kan nggak tahu nih, tahu-tahu seorang suami minum teh di siang hari, kemudian aku minum teh, lalu berhubungan badan dengan istrinya. Apa itu sama dengan safar tadi, Tat? Termasuk itu. Terima kasih, jazakallahu khairan. Terima kasih. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, tentang masalah seseorang ketika safar itu lebih baik dia berbuka apa terus berpuasa. Pendapat yang paling benar adalah karena ada dua hadis di sini. Ada dua hadis yang menyuruh berbuka dan ada hadis yang menyuruh berpuasa. Di antara hadis yang menyuruh berbuka, hadis Nabi, "Laisa minal bir as-siyamu fis safar." Bukan dari kebaikan seseorang itu berpuasa di waktu safar. Di sisi lain, Nabi pernah safar dalam kondisi berpuasa. Nabi pernah safar dalam kondisi berpuasa. Jadi bagaimana mengkompromikan dua hadis yang bertentangan ini? Para ulama mengkompromikan dengan kompromi yang paling ajib, yaitu Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, mengkompromikannya adalah barang siapa yang memulai safarnya dalam kondisi puasa, teruskan puasanya selama safar tersebut tidak menyusahkan dia. Barang siapa yang memulai safarnya dalam kondisi berbuka, teruskan berbuka selama safar tersebut tidak menyusahkan dia. Saya kasih contoh. Anda berangkat dari sini mau pergi ke Mekah misalnya, atau mau umrah. Berangkatnya zuhur pesawatnya dari Jakarta. Maka zuhurnya makin lama, ya, karena makin mundur dia. Taib. Anda sekarang ketika zuhur berangkat dari sini dalam kondisi puasa, ya tidak? Maka abdalnya apa bagi Anda ini? Abdalnya teruskan puasanya. Kenapa? Karena Anda memulai safar dalam kondisi berpuasa. Sebaliknya, ketika Anda balik dari Saudi ke sini, baliknya malam. Anda malam kondisi berbuka apa puasa? Berbuka. Anda naik pesawatnya malam, kondisi berbuka. Sampai mendekati Indonesia sudah subuh, masuk waktu sahur, ya. Apakah berbuka ataukah teruskan berpuasa? Jawabannya teruskan berbuka. Kenapa? Karena Anda memulai safarnya dalam kondisi apa? Berbuka. Maka itulah kenapa Nabi mengatakan Nabi pernah berpuasa di waktu safar, karena beliau mulai safarnya dalam kondisi berpuasa. Siapa saja yang memulai safarnya dalam kondisi berpuasa disunnahkan dilanjutkan, kecuali itu menyusahkan, dianjurkan untuk berbuka. Kalau itu menyusahkan, dianjurkan untuk berbuka. Kemudian yang kedua, apa hukumnya seseorang dia ingin menggauli istrinya, kemudian dia minum dulu biar batal, biar kena kafarah, maka ini namanya ma'akali. Maka ini hukumnya juga tidak boleh sama. Dia dikenakan kafarah. Dia bayar kafarah, ya. 60 orang memberikan 60 orang fakir miskin, istrinya 60, suaminya 60, plus dia mengqadha satu hari. Allahu a'lam. Baik, ada lagi yang lain yang bertanya? Oke. Oh, jarak. Oke. Jarak safar itu berapa? Ulama sepakat, ya. Jarak 80 semenjak dia keluar dari Tabalong ini, sejak dia keluar dari Tabalong itu dia safar. Ulama sepakat.
Ulama khilaf kalau kurang dari 80 kilo. Kalau kurang dari 80 kilo itu dikembalikan kepada uruf. Kalau uruf masyarakat kita itu safar, ya safar. Misalnya Tanjung ke Kandangan berapa kilo? 100. Oh, berarti Tanjung ke Barabai berapa kilo? Kalau Tanjung ke Kandangan tuh safar jelas. Tapi 100 kilo ya? Buju juga kan 100 kilo Tanjung ke Kandangan? 100 kilo. Oke, berarti Tanjung ke Kandangan itu safar berarti Anda. Berarti Tanjung ke Barabai 60 kilo tadi ya. Nah, Tanjung ke Barabai, nah ini kembali kepada uruf. Kalau urufnya masyarakat sini, uruf masyarakat Tanjung sini, Tabalong sini, urufnya itu safar berarti safar. Kalau urufnya di sini tidak safar, tidak safar. Ustaz ulun bingung, ditakuni di sini aku pendatang juga di sini katanya. Kada tahu ini musafir apa kada. Terus gimana? Ya. Gimana? Hurufnya beda-beda Ustaz semuanya. Yang satu bilang safar, yang satu tidak. Bingung saya. Maka safar itu memiliki ciri khas. Apa ciri khas safar itu? Biasanya berbekal, ada bekalnya. Kadang tuh dompet harus diisi, ya. Kadang membawa pakaian. Nah, itu ciri khas safar. Kalau ada ciri khas semacam itu, ketika uruf tidak jelas tapi ada ciri khasnya, maka itu ciri khas safar. Ini kadang Ustaz, ada juga ciri khas kayak itu misalnya. Kadang sebagian orang seadanya aja mau duit misalnya. Maka kalau kita bingung ini safar apa tidak, asalnya tidak safar. Kalau kita bingung ini safar apa tidak, asalnya tidak safar. Tapi kalau 80 kilo jelas itu safar. 80 kilo itu jelas safar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, terkait niat untuk berbuka dengan Ustaz, apakah kafarahnya sama dengan yang berhubungan intim tadi atau mungkin hanya membayar puasa qada 1 hari? Dia berbuka tapi nggak berhubungan? Tidak. Oke. Berarti hanya membayar itu aja pertanyaannya. Yang ada satu lagi Ustaz. Iya, yang kedua mungkin agak menyimpang Ustaz, terkait azan Ustaz. Kita di bandara terutama waktu subuh Ustaz, kadang mendengar suara azan dari aplikasi dari sumber informasi. Nah, ketika waktu masuk subuh, apakah kita tetap azan sendiri atau hanya cukup mendengarkan dari informasi Ustaz? Barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, kalau ada orang berbuka puasa dengan sengaja tidak berhubungan intim, apakah dia bayar kafarah? Tidak. Dia tidak bayar kafarah. Cukup dia qada. Berbuka puasa itu dosa besar. Orang dianggap fasik berbuka puasa. Tapi hukumannya ya dia bertaubat dan mengqadha puasa ditinggalkan cuma 1 hari. Tidak bayar kafarah. Kemudian kedua, kalau kita dengar di bandara azan dari aplikasi, apakah itu sudah mewakili azan? Tidak. Azan di aplikasi bukan mewakili azan. Ya, kan itu mesin, ya. Maka azan itu harus dari manusia. Ya, bukan rekaman. Rekaman itu tidak dianggap. Nah, kecuali dia menyalurkan dari masjid yang mana, disalurkan kepada kita. Nah, itu mewakili. Tapi kalau itu sekedar rekaman yang diputar, yang disetting, ya rekaman, maka itu tidak mewakili. Ya, tapi kalau itu langsung misalnya diambil dari radio itu langsung dari masjid misalnya, nah itu mewakili. Ya, tapi kalau sekedar rekaman maka itu tidak mewakili adzan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain yang bertanya? Oke, silakan. Bismillah, jazakallahu khairan Ustaz atas kesempatannya. Izin bertanya yang terkait bekam tadi kan membatalkan puasa, tapi kan ada hadis Nabi yang menjelaskan Nabi itu berbekam dan Nabi berpuasa di saat itu. Nah, maksudnya itu bagaimana Ustaz? Tadi saya jawab. Ihtajaman Nabi SAW wa sha'im. Saya katakan ada orang berdalil dengan berhijamah. Nabi SAW pernah berhijamah berpuasa. Jawabannya adalah pertama, dikatakan puasa itu puasa sunnah. Nabi itu puasanya puasa sunnah. Dan ini kata mereka beda antara sunnah dengan wajib. Yang kedua, Nabi dalam kondisi safar ketika haji. Sedangkan kondisi safar itu boleh berbuka. Betul, pada saat itu Nabi berpuasa, setelah berhijamah beliau berbuka. Dan yang ketiga, hadisnya dikritik oleh Imam Ahmad. Hadis itu
Nabi pernah berbuka dalam kondisi pernah berhijamah dan pernah berpuasa dalam kondisi berhijamah, hadis itu dikritik oleh Imam Ahmad dan dikritik oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Lafaz yang menyebutkan wa saim, hadisnya bukan hadisnya tidak sahih, hadisnya sahih tapi tambahan lafaz wa huwa saim, Imam Ahmad mengingkari. Kata Imam Ahmad, tambahan ini tidak benar. Tidak ada lafaz saim, yang ada Nabi berhijamah, sedangkan tidak ada penjelasan beliau dalam kondisi puasa apa tidak. Dan hal yang serupa juga dikatakan oleh Imam An-Nasa'i. Makanya saya katakan hadis yang mengatakan Nabi berhijamah di waktu puasa, hadisnya bermasalah. Pertama dari sisi sanadnya, dan yang kedua dari sisi pentakwilannya sangat banyak. Adapun hadis yang mengatakan berbuka orang yang minta hijamah dan yang membekam, itu hadisnya tidak ada cacatnya dan tidak ada penafsiran yang lain. Sedangkan hadis berhijamah itu, Nabi berhijamah dalam kondisi puasa, lebih dari 10 pentakwilan, 10 penafsiran. Makanya segala sesuatu yang memiliki penafsiran yang banyak, batal beristidlal dengan hadis tersebut. Jadi ada sebuah hadis itu kadang memiliki banyak penafsiran. Kalau penafsirannya begitu banyak, maka nggak bisa dijadikan hujjah. Ya. Dan penafsiran yang kita sebutkan tadi makul. Nabi dalam kondisi safar boleh berbuka, dan Nabi pada saat itu sedang melaksanakan ibadah umrah, dan Nabi umrahnya tidak pernah di bulan Ramadan, berarti menunjukkan puasa sunnah dan seterusnya. Maka banyak sekali penafsirannya. Terlebih lagi Imam Ahmad mengingkari lafaz bahwasanya itu adalah niat lafaz yang dikatakan Nabi berhijamah sedangkan dalam kondisi puasa. Kondisi puasa itu diingkari oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Seperti itu. Ya. Ada lagi yang lain yang bertanya? Nggih. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait membaca Al-Quran pada saat puasa, apalagi di bulan Ramadan, itu yang mana yang utama? Apakah membaca dengan mushafnya saja atau dengan tafsirnya? Kemudian yang kedua, terkait dengan penentuan awal bulan Ramadan, tadi sudah dijelaskan tentang menggunakan ru'yatul hilal. Nah, sekarang ada sekelompok lain yang menggunakan dengan sistem hisab. Itu bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya tentang masalah yang pertama saya lupa tadi. Baca Quran. Baca Quran dengan terjemahannya, mana yang lebih afdal, baca Qurannya saja, apakah baca Quran dengan terjemahannya? Ya, tafsirnya ataupun yang lain. Tentu yang paling afdal adalah baca Quran dengan tafsirnya, dengan memahami makna, itu yang paling afdal. Tapi yang jadi masalah ketika seseorang membaca Quran dengan tafsirannya, kualitas atau kuantitas dia membaca Qurannya berkurang. Contoh misalnya, kalau dia tidak membaca terjemahan, tidak membaca tafsiran, dia bisa mungkin khatam dalam sebulan 5 kali misalnya. Tapi kalau dia membaca tafsiran, mungkin dia bisa khatam di Quran cuma 2 kali dalam sebulan. Ya, jadi kalau dia membaca dengan tafsiran 2 kali, kalau dengan tafsiran 5 kali. Di sini timbul pertanyaan, mana yang lebih afdal? Khatam 5 kali tapi tidak membaca tafsirannya, ataukah khatam 2 kali tapi membaca tafsirannya? Maka kata ahlul ilm, dianjurkan di sini membacanya yang lebih banyak. Membacanya lebih banyak. Kalau sama-sama jelas tidak diragukan, membaca dengan penafsiran itu yang paling afdal. Khatam 5 kali, khatam 5 kali. Ini pakai penafsiran, ini tidak. Maka ini tentu yang paling afdal. Tapi yang jadi permasalahan perbandingannya, membaca dengan penafsiran 2 kali dia bisa khatam, tapi tidak dengan penafsiran 5 kali. Mana yang lebih afdal? Maka kata para ulama yang diminta dalam membaca syahrul Quran, diminta untuk banyak membaca. Maka disuruh memperbanyak membaca dengan cara 5 kali. Dan ini sama persis antara membaca Quran dengan tartil dengan membaca Quran dengan cara hadar, dengan cara cepat. Dia membaca Quran dengan cara tartil, tapi dia bisa khatam dalam sebulan cuma 1 kali. Tapi dia membaca dengan cara yang hadar, cepat cara membacanya, maka dia bisa khatam mungkin 3 kali dalam sebulan. Nah, ini khilaf juga di kalangan para ulama rahimallahu taala. Dan para ulama ketika disandingkan dengan ini, kata mereka kedua-duanya sama pahalanya. Kedua-duanya sama. Tapi kalau dengan penafsiran, maka membaca dengan lebih banyak itu lebih didahulukan. Ya.
Jadi kalau misalnya kita membaca itu tanpa penafsiran lebih banyak kita membaca Qur'annya, maka itu lebih didahulukan ketimbang kita membaca dengan penafsiran. Karena penafsiran itu bisa kita baca di luar bulan Ramadan. Tetapi yang kada benar itu kada membaca sama sekali. Tafsirnya kada baca, Qur'annya kada dibaca. Ini keluar jalur ini. Iya, baik. Kemudian yang kedua tentang masalah bagaimana menentukan bulan Ramadan dengan cara hisab. Cara hisab emang ada sebahagian ya di kalangan ahlul ilm membolehkan demikian. Tapi pendapat yang paling rajih di kalangan para ulama, cara itu cuma dua, ru'yah dan istiqmal. Kenapa kata mereka? Karena ya tidak diketahui menggunakan cara yang ketiga tersebut kecuali disebutkan kepada Mutarrib Ibn Syakhir, seorang tabi'in. Mutarrib Ibn Syakhir ya, bahkan nisbatnya pun kepada beliau juga diperselisihkan oleh para ulama. Dan ilmu itu seperti sudah ada pada zaman Nabi dan Nabi tidak menggunakannya. Maka yang paling hati-hati adalah menggunakan salah satu dari dua cara yang saya sebutkan tadi. Itu untuk kehati-hatian. Dan juga negara itu menentukan awal dan akhir itu adalah pemerintah, haknya pemerintah. Itu haknya pemerintah. Dinukil ijma' oleh Hasan al-Basri, ada 5 hak seorang pemerintah itu tidak boleh diselisihi. Di antaranya adalah menentukan awal dan akhir Ramadan dan menentukan hari raya, masalah berjihad dan semisalnya. Maka ini salah satunya hak pemerintah. Jadi kalau walaupun ulil amrinya menentukan dengan cara hisab, walaupun ulil amri menentukan cara hisab, ya, maka kita wajib kita taati. Ya, walaupun dia menentukan dengan cara hisab, karena haknya dia. Itu nanti urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi panduan kita itu adalah panduannya ulil amri. Ulil amri seperti itu. Itu yang terpenting. Wallahu a'lam. Taib, ini ada pertanyaan. Bismillah, semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan, kesabaran dan amal soleh yang senantiasa Allah terima. Jazakallah khairan Ustaz atas kedatangannya jauh-jauh perjalanan demi untuk di Tabalong. Afwan Ustaz, izin bertanya beberapa pertanyaan. Ulun ini kerja di perusahaan, berangkat kerja pas saat adzan subuh. Kita sudah nunggu jemputan bus, jadinya kita salat di masjid perusahaan. Pertanyaan ulun, selalu berwudu di rumah dan tertidur di bus perjalanan sekitar 40 menit. Apakah tertidur di bus itu membatalkan wudu? Karena jika wudu kita ngantri dan bisa bisa telat dan berpotensi tidak sholat 2 rakaat sebelum subuh. Pertama, tergantung tidurnya. Karena tidur itu macam-macam. Tidur yang membatalkan puasa adalah tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang hilang akalnya sama sekali. Tidur yang hilang akal sama sekali itu apa? Dia nggak tahu apa yang ada di sekitarnya. Nah, itu batal. Kalau tidur seperti itu. Tapi kalau tidurnya dia sadar saja, kayak seperti tidur orang di waktu sholat khutbah Jumat. Kadang kan jamaah itu kalau di khutbah Jumat kadang ngantuk apa macam, ya. Atau ketika di kajian ustaznya bertakon yang di ujung itu bangun dia langsung dengar. Nah, itu tidur yang sadar. Itu tidur yang sadar. Itu nggak batal. Itu nggak batal. Tapi yang kada sadar itu dia tidak tahu apa yang ada di sekitarnya. Nah, itu batal. Ya, wudunya. Tapi kalau dia tahu apa yang ada di sekitarnya, ketika ditakuni bisa menjawab, bujur lagi, itu kada tidur itu. Ya, itu kada tidur. Jadi itu dia sadar ya. Tahu dia apa yang ada di sekitarnya. Ya. Maka itu tidur yang tidak membatalkan wudu seseorang. Seperti itu. Jadi kalau seperti itu dia tidurnya Anda 45 menit, ya, saya rasa kalau 45 menit teguring bang itu. Ya, jarang itu tidurnya apa? Biasa-biasa, itu sudah nyenyak banget itu kalau sudah 45 menit seperti itu, ya. Maka kalau seperti itu tidurnya, maka dia berwudu. Baik. Kalau takut antri, saya kasih tahu. Anda itu ada punya ceramah, ya. Mungkin Anda bisa dengarkan nanti ada fikih untuk orang yang bekerja di tambang. Fikih untuk saya ceramah di PAMA dulu ya, di Muara Teweh. Fikih untuk orang yang bekerja di tambang, saya jelaskan dari A sampai Z. Karena tambang itu dekat dengan kematian. Orang yang bekerja di tambang itu dekat dengan kematian. Maka saya jelaskan fikihnya dari A sampai Z. Dari cara bersuci, dan mungkin Anda bisa download di PAMA, itu ada saya jelaskan dari A sampai Z. Ya, fikih orang yang bekerja di dunia tambang. Intinya gini, kalau Anda bekerja seperti itu, apa yang harus Anda lakukan? Anda menggunakan mashul khuffain.
berwudu sempurna di rumah, kemudian setelah Anda berwudu sempurna, Anda pakai kaos kaki, niatkan untuk mengusap terompah kalau batal. Nanti di perjalanan Anda batal wudu Anda bawa spray semprotan atau bawa aqua, Anda berwudu, nggak perlu antri, Anda berwudu, basuh tangan, ngusap muka, ngusap sepatu Anda, sepatu nggak perlu Anda lepas, sepatu nggak Anda lepas, kemudian Anda salat. Atau sepatu mau Anda lepas, Anda usap kaos kaki Anda salat. Itu jadi Anda nggak pusing lagi antri wudu tadi, aman ya, tidak perlu lagi antri yang begitu panjang ya. Mungkin banyak orang antri seperti itu ya. Kemudian yang kedua, pada sholat subuh jika kita dapati imam, kita orang awam, ulun lihat kebanyakan ikhwah sunnah tidak ikut imam pada doa kunut dan duduk tasyahud akhir. Pada duduk tasyahud akhir imam duduk tawarruk, sedangkan kita duduknya iftiras. Ulun ikut-ikutan ikhwan yang lain aja, sedangkan ulun belum tahu dalil yang lebih kuat, ikut imam tawarruk atau iftiras Ustaz. Pertama, Nabi SAW mengatakan, kata beliau, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Kata Nabi, imam itu dijadikan untuk diikuti. Tapi tidak semua apa yang dilakukan imam itu diikuti. Nabi menjelaskan apa yang diikuti di dalam hadis ini. Apa yang diikuti, kata Nabi, fa idza kabbara fakabbiru. Maka jika dia bertakbir, kata Nabi, maka bertakbirlah. Wa idza raka'a farka'u. Jika dia ruku, maka ruku'lah. Itu yang diikuti. Bukan apa metode sifat imam yang salatnya. Jadi kalau misalnya imamnya di waktu tidak bersedekap, Anda tidak bersedekap, nggak ada masalah, karena bukan itu yang diikuti. Tapi yang diikuti ketika ruku, ketika dia sujud, ketika dia ada sujud, itu yang diikuti ya. Kalau mengikuti imam dalam segala hal, kada ketangkisan pian. Imamnya pakai jubah putih, pian pakai tape, kada boleh, harus ikut. Maka yang diikuti itu adalah ketika dia ruku, ketika dia takbir, ketika dia sujud. Kalau duduknya iftawarruk, Anda duduk iftiran, tidak ada masalah. Tidak mengapa berbeda dengan imam ya. Karena kalau dituntut untuk mengikuti imam itu akan kerepotan. Imamnya ketika ruku membaca subhanallah azim, Anda baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli misalnya. Berbeda doa dan doa imam, maka akan kerepotan luar biasa. Iya. Tetapi yang diikuti itu adalah ketika ruku. Nabi menjelaskan yang diikuti itu apanya, kata Nabi. Maka orang banyak terhenti hadisnya, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti, titik sampai di sana, nggak dilanjutin. Ada kelanjutannya. Nabi mengatakan, fa idza kabbara fakabbiru. Jika dia bertakbir, bertakbirlah. Wa idza raka'a farka'u. Jika dia ruku'lah. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamd. Dan jika dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkan rabbana walakal hamd. Itu yang disuruh oleh Nabi diikuti ya. Di luar itu tidak diikuti. Di luar itu tidak diikuti, seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi sehingga kalau imamnya duduknya iftiras, Anda tawarruk, boleh Anda tawarruk. Imamnya tawarruk, Anda duduk iftiras, boleh Anda, sesuai dengan apa yang Anda yakini, seperti itu. Adapun masalah kunut, tidak harus ya, kunut ini masalah khilaf, kunut subuh ini khilaf. Pendapat yang paling benar wallahu a'lam ya, kalau saya pribadi tidak berkunut di belakang imam yang berkunut. Kalau ada sebagian ikhwah yang berkunut, nggak ada masalah, itu ada pendapat juga di kalangan para ulama. Bagi yang berkeyakinan tidak berkunut tapi berkunut di belakang imam, ada pendapat para ulama. Kalau saya pribadi tidak berkunut ya, karena mengambil pendapat sebagian ahli ilmu bahwasanya ya yang tadi, karena tidak semua perbuatan imam itu diikuti. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup berdoa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.